Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat pagi. Tentu kalian semua sehat bukan? Pagi ini kita akan belajar budi pekerti terlebih dahulu. Untuk lebih bisa fokus dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini kita akan belajar pada pembelajaran 6. Senang bersikap rendah hati. Kemarin sudah senang bersikap rendah hati saat menjadi juara. Nah, sekarang senang bersikap rendah hati meskipun menjadi orang kaya. Masih ingat bukan bahwa rendah hati adalah tidak sombong. Nah, tidak sombong. Bapak ingin kasih tahu nih, dalam salah satu karya ulama Nusantara, Syekh Nawawi Al-Bandani, dalam kitab Nasha'ihul Ibad, beliau menukil sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana sabda itu berupa nasihat dari Allah, wahyu Allah yang Allah berikan kepada Nabiullah Musa di dalam Taurat, bahwa ada 3 pangkal atau biang dari kesalahan umat manusia. Yang pertama sombong, yang kedua dengki, dan yang ketiga adalah kerakusan. Nah, yang kita pelajari ini adalah bagaimana kita supaya terhindar dari kesombongan. Ya, dengan cara senang hidup rendah hati. Salah satu senang hidup rendah hati adalah rendah hati saat kita menjadi orang kaya. Kenapa? Kita anak-anak harus sadar bahwa orang kaya, kekayaan seseorang diperoleh karena ada orang miskin yang menjadi karyawannya. Kesuksesan seseorang karena ada orang lain yang menyokong kesuksesannya. Kedudukan yang tinggi misalkan menjadi seorang bupati, wali kota, karena ada rakyat. Gak mungkin menjadi seorang bupati kalau gak ada rakyatnya. Nah, begitu. Jadi tidak boleh sombong saat menjadi orang kaya, saat menjadi orang kuat dan sebagainya, ya. Nah, ini ada sebuah cerita dalam buku ini tentang kehidupan keluarga Hasna. Nah, keluarga Hasna itu anak yang baik. Dia berasal dari keluarga yang kaya. Ayahnya seorang pengusaha properti. Nah, sedangkan ibunya seorang yang mengelola beberapa toko. Nah, Hasna diberikan harta yang cukup. Nah, kecukupan harta hidupnya juga sangat serba kecukupan. Hasna hidupnya sangat sederhana. Setiap hari berangkat ke sekolah dengan sepeda tuh, walaupun kaya pakai sepeda goes. Padahal dia memiliki mobil. Tidak mentang-mentang memiliki mobil ke sekolah selalu diantar supir titit di gerbang sekolah, nanti dibukakan sama penjaga sekolahnya. Enggak seperti itu. Dia pakai sepeda goes. Padahal dia memiliki mobil. Nah, Hasna tidak manja dengan orang tuanya. Ini cakep nih. Anak-anak juga tidak boleh manja. Karena orang tua tidak akan selamanya kuat, tidak akan selamanya kaya, tidak akan selamanya hidup. Suatu saat pasti akan meninggalkan kita. Kalau manja, nanti kita akan terkejut, kaget di hari tua kita saat dewasa. Sehingga sering berangkat sendiri ke sekolah. Itulah Hasna.
anak yang baik. Walaupun Hasna berasal dari keluarga orang kaya, tetapi dia tetap rendah hati. Hasna pun menyadari bahwa harta orang tuanya adalah titipan Tuhan, milik Tuhan, hanya dititipkan. Suatu saat diambil, kapanpun bisa diambil. Nah, itulah Hasna juga menyadari bahwa kekayaan yang ada itu hasil kerja keras ayah dan ibu serta anugerah Allah, bukan hasil kerja ayahnya, bukan, tapi anugerah. Dan karena pekerjanya mungkin kaya tanpa tukang kan, Hasna tidak pernah memamerkan kekayaan. Hasna pun saat bergaul tidak pilih-pilih teman. Hasna tetap mau bergaul kepada siapa saja, dan semua yang dikenal oleh Hasna anggap sebagai teman baiknya. Nah, Hasna pun tidak berlebih-lebihan dalam berpakaian dan jajan. Berlebih-lebihan dalam berpakaian dan jajan itu salah satu indikasi atau indikator ciri kalau orang itu sombong. Nah, tentu anak-anak bapak pun bersikap seperti itu kan, selalu hidup sederhana. Nah, sekarang tugas kalian coba ayo buktikan kalau anak-anak itu hidup sederhana di rumah. Apa saja bukti kalian anak-anak bapak itu hidup sederhana. Tulis, ungkapkan bukti itu dalam tulisan. 4 bukti bahwa kalian itu selalu hidup sederhana. Nah, itu tugas kalian untuk budi pekerti ya. Nah, ingat ya pesan Bapak. Nah, ini dalam budi pekerti ini kita diajarkan untuk tidak pernah sombong. Kita harus selalu rendah hati. Kenapa dilarang sombong? Karena sombong itu salah satu pangkal kesalahan yang diperbuat oleh makhluk yang ada di muka bumi ini ya. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Ingat tugas budi pekertinya ya. Tuliskan 4 ungkapan yang selalu mencerminkan kalau anak-anak itu hidup sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, tetap jaga kesehatan, gunakan masker saat bepergian dan hindari kerumunan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.